Halo Sobat Indonesia, kami adalah tim Elbajo Youth yang merupakan mahasiswi dari Politeknik Elbajo Komodus. Saya Francisca Heliana Juwita dari program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Saya Claudia Yulita Mala dari Prodi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan. Saya Gerlinda Hartika Daima dari Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Kalau Labuan Bajo semakin hari semakin ramai gak sih? Bener banget sih Kak, Labuan Bajo semenjak menjadi kota destinasi pariwisata super prioritas dan super premium, itu tingkat kenaikan wisatawan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Nah, ini tuh bisa menjadi peluang besar untuk kita masyarakat Labuan Bajo, khususnya mahasiswa kayak kita nih Kak. Aku punya ide, gimana kalau kita itu ciptain satu produk Kak, tapi aku tuh kurang tahu kira-kira produk apa sih yang bakal kita ciptain yang sesuai dengan budget kita sebagai mahasiswa. Karena peluang kita buat menjual produk itu cukup besar karena sektornya itu nanti wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Gimana menurut kakak? Iya sih, aku sepakat banget. Tapi apa ya kira-kira? Makanan kah? Atau kayak ini sih topi apa sih? Aku juga bingung, cukup bingung. Hai, gimana sih? Kok asik banget? Jadi gini, kita tuh lagi punya ide ya, baru wacana juga. Kayak dengan meningkatnya tingkat wisatawan di Labuan Bajo, kita tuh punya ide buat ciptain suatu produk. Tapi kita masih bingung kira-kira produk apa sih yang cocok buat diciptain di Labuan Bajo dengan budget kita sebagai mahasiswa yang memang masih di tahap awal perilisan gitu. Kamu punya ide nggak sih? Apa kayak gitu? Makanan bagus sih. Kalau menurut saya, kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan destinasi wisata di sini, bagaimana kalau kita buka usaha produk makanan khas Manggarai? Nah, Iya nih. Tapi apa kira-kira? Nah, aku di rumah tuh pernah buat sama mama itu namanya rebok. Kakak tahu rebok pasti rebok? Rebok yang dari ini ya? Yang dari beras tona. Nah itu kan kayak di Labuan Bajo tuh kayak masih minim banget, apalagi untuk makanan-makanan lokal yang sudah dikemas dengan baik dan benar untuk dibawa jadi buatan atau oleh-oleh itu oleh wisatawan tuh masih kurang banget. Itu tuh kira-kira menurut aku cocok sih rebok gimana? Sepakat sih, tapi juga proses pengolahannya kan tahu kan, pasti kamu tahu kan? Ya kalau untuk proses pengolahannya nanti kita bisa, karena aku juga belum yang ngajar-ngajar banget, nanti bisa tanya ke mama juga, nanti kita bisa sambil tanya-tanya kira-kira prosesnya itu seperti apa, berapa lama. Tapi kalau dari aku pribadi, aku pernah bantu mama buat bahan-bahan itu simpel banget loh. Jadi buat kita tuh kayak gampang banget. Yang pertama itu cuma beras, nah beras itu kayak dicuci, kemudian dijemur, dikeringkan. Nah, pas udah kering itu digiling kayak ngegiling kopi, jadi dia hasilnya halus banget. Terus kemudian dijemur lagi, jadi dia agak kayak garing-garing gitu kan. Nah terus bahan itu ada gula merah. Kebetulan gula merah itu juga kan salah satu yang dihasilkan di Labuan Bajo cukup banyak Kak, yang kayak dari pohon-pohon aren itu loh. Beras juga kan? Nah kan di daerah kan di Lampung Selatan. Nah itu dan aku juga punya ini keluarga aku punya padi gitu kan. Nah itu Lampung itu salah satu apa ya kampung yang memang penghasil padi. Nah mungkin itu salah satu ini sih acuan kita untuk bisa nanti kalau mau ngambil beras atau ininya dari daerah lain kan, daerah lain waktu pacar gitu. Kalau beras juga kan salah satu bahan baku untuk pembuatan produk itu kan kelapa. Kalau Iya, dari betul. hasil juga kelapa itu lumayan bagus. Maksudnya pertumbuhan kelapa itu tidak minim gitu. Hampir semua daerah itu ya kelapa. Ini dia nih, jadi untuk bahan pokok kita pasti nggak bakal kesulitan untuk mengstoknya kan. Nah, jadi selain kelapa juga itu ada mentega dan susu bubuk. Kira-kira itu 5 bahan itu sesimpel itu sih buat rebok. Bisa sih. Sepakat aja kita buat rebok. Dan memang nanti kita desain dan cara pemasaran itu kan gampang banget kan. Tapi kalau untuk pemasarannya sendiri nanti kira-kira gimana? Mungkin ada ide dari Kalau untuk pemasaran sih saya bagus. Kan kita nanti kan bisa menggunakan media sosial. Selain cara langsung kan kita bisa menggunakan media sosial. Dan kebetulan saya juga aktif di media sosial. keren sih ya. Nah selain media sosial nanti kan pasti itu bergantung dengan penggunaan teknologi juga. Selain media sosial kira-kira apa ya Kak yang bisa? Karena kan kayak e-commerce itu kan, itu kan bisa pakai WhatsApp, bisa pakai nanti kalau kita aktif di toko online itu kan, kita bisa itu di situ. Terus nanti misalnya kalau secara langsungnya bisa nanti kayak mengunjungi dari toko ke toko, bisa nanti kan ke hotel-hotel gitu kan. Itu
sih. Dan juga untuk proses pembuatannya juga nggak sulit sih. Kayak kita kalau bikin, cuma dia kan sudah digiling tadi. Nah setelah itu bahan-bahan itu dicampur semuanya, gula merah sama susu itu belakangan. Jadi cukup disangrai sampai dia kuning, udah jadi beres. Dan itu makanan enak banget, cuma memang dia agak kesarat. Tapi itu makanan yang benar-benar khas dari Labuan Bajo. Jadi mama aku tuh hampir tiap tahun tuh selalu buat itu. Iya sih. Dan kalau untuk proses pengemasannya itu kayak menurut aku pakai biar ikonik dari Labuan Bajo itu kita pakai itu loh. Apa sih namanya Kak? Pakai jar gitu. Iya jar itu kurang loh. Terus kalau untuk pengemasannya itu kita dioperasikan dari luarnya itu pakai modifikasi khas Manggarai atau gimana? Bisa sih kan komodo kan satu itemnya. Icon dari Labuan Bajo kan komodo. Jadi nanti kita desain luarnya itu pakai komodo, nanti ada kayak gambar rebok gitu kan. Nah bener banget, itu bisa jadi branding yang bagus sih buat kita karena memang orang luar itu kurang mengenal Manggarai ya, paling Labuan Bajo sama komodo. Jadi kalau begitu mereka lihat produk, oh ini kayaknya dari Labuan Bajo nih, jadi bisa langsung tahu dan mereka pasti kayak tertarik kan buat beli. Nah dan untuk logonya sendiri juga kayaknya kita bisa sih nanti kayak kerja sama, kita kan mahasiswa. Kebetulan kakak juga dari akuntansi, dari perhotelan, kita punya teman-teman dari IT, nanti kita bisa saling kerja sama aja buat. Nah, kedua untuk faktor kayak keuangan itu kan ada reputasi, terus kayak teknik apanya kan nanti dibagi-bagi tukang tugasnya, siapa yang nge-handle ini, yang pemasaran, terus teknik pengemasan nanti itu gampang diatur. Tapi intinya kita fix kan rebok ini jadi salah satu produk yang memang makanan khas Manggarai, karena bagaimana kita mahasiswa mengangkatnya kembali, dan ini kan peluang besar kan di Labuan Bajo sebagai kota yang prioritas banget. Jadi kita mahasiswa harus kayak berkreat dan juga harus memiliki ide yang besar kan. Jadi peluang ini peluang yang paling tinggi. Intinya sekarang tuh nama desainnya itu apa? Nama produknya kan punya rebok, punya komodo. Gimana kalau komodo rebok? Ya boleh kita ini aja nyatuin komodo sama Rebok. Iya. Ya kan? Komodo rebok. Komodo itemnya rebok itu makanan khas gimana? Kalau makin singkatnya makin enak. Iya. Terus kita buat jar, terus ada gambar komodonya sama reboknya. Terus tulisannya komodo rebok. Gila, kayak sesimpel itu, tapi brandingnya udah bagus banget karena komodo udah dikenal di seluruh dunia. Jadi kayak brandingnya udah nggak perlu, paling kita cuman iklannya aja ke medsos tadi, terus ke teman-teman. Benar banget. Nah, sekarang kan udah ada brandnya, jadi sekarang kan udah fix nih bertiga timnya. Jadi kan perlu juga kan nama tim dari ini dari tim ini nih, dari produsen ini. Jadi tim yang bagus apa ya namanya? Karena kita juga membawa nama politik, gimana harus Iya. ada bajunya. I know. Gimana kalau baju siot itu kan siot itu artinya anak muda. Anak Jadi muda. anak mudanya baju. Kan kampus kita kan politeknik. Jadi anak mudanya baju gimana? Baju siot. Baju bener banget. Jadi menurut aku kita bagus banget sih dari bahan-bahannya itu kita udah dapat simple banget. Desainnya kita juga udah bisa, terus namanya udah ada, timnya udah ada. Tinggal kita gimana ngumpulin duit terus nanti on proses buatnya. Dan sekarang itu pemerintah sekarang tuh sangat mendukung ide-ide kreatif dari para orang-orang muda di Indonesia. Sekarang kementerian itu banyak membuat kayak pertandingan lomba-lomba yang kayak gini. Jadi kita bisa kayak ajuin proposal dari ide kita ini, terus nanti dibantu sama pemerintah. Gila, pemerintah kita peduli banget, sepeduli itu sama kita. Fix kan ya. Jadi kita bisa mulai buat proposal ini tentang komodo rebok, lalu kita buat RAB-nya juga nanti. Tadi bahan-bahannya kan udah tahu ya sesimpel itu, jadi dananya nggak perlu sebesar itu sih. Paling nanti setelah on proses kita coba buat, terus kita coba survei orang-orang gimana sih rasa makanan kita. Terus kita coba buat dulu, intinya produknya ada dulu, terus baru deh kita coba pasarin. Kira-kira laku juga gimana tanggapan pasar ya, feedback pasar terutama dari para wisatawan. Kalau nanti feedback dari mereka itu bagus, kita bisa memproduksi lebih banyak lagi. Jadi gimana nih teman-teman? Oke guys, fix tim kita El Bajo Siot dengan produk Komodo Rebok.